Oke semuanya, kali ini kita bakal nge-review sebuah project yang spesial banget bagi saya. Untuk pertama kalinya kita bakal nge-review desain untuk saya sendiri. Jadi kita bakal membahas tentang project villa yang saya desain khusus untuk diri sendiri. Sebelum-sebelumnya kita memang udah banyak beberapa project, tapi untuk pertama kalinya ini perdana banget. Konseptual yang kita terapin adalah untuk bisnis yang bakal dimiliki oleh perusahaan Gauri. Dan kita nggak sendiri, tapi kita kerjasama dengan saudara saya, yaitu Ji Iwan. Ini tanahnya berlokasi masih di Cempaka, di area seputaran villa-villa baru. Tapi sebelum itu kita ngeliat dulu gimana sih kondisi lahan yang bakal kita bahas dan gimana nanti konsep-konsepnya. Kita lihat aerial view-nya, check this out. Ya, that's it, lahan yang bakal kita konsepkan desain villanya. Kalau dievaluasi, kalau teman-teman udah perhatiin tadi, ini tepat berdampingan dengan bangunan Mr. Daniel, di mana lahan itu milik ADK, milik Pak Wayan, yang dikontrakkan ke Daniel kalau nggak salah 60 atau 90 tahun. Wah, gila ya kontrakin lahan segitu lama. Jadi itu bakal jadi milik, bangunan yang besar itu bakal jadi milik keluarga Pak Wayan nanti di saat Pak Wayan sudah jadi sejarah. Jadi di samping lahannya Mr. Daniel itulah lahan kita. Dengan kelebihan dari lahan ini adalah ini tepat berada di pinggir sungai, walaupun nggak pas banget karena ada beberapa bagian lahan lagi di depannya. Tapi dari informasi yang saya dapat dari Pak Wayan, lahan di depan lahan ini tidak akan bisa dibangun karena itu merupakan bibir sungai, di mana di saat air sungai meluap ini bakal naik ke permukaan sampai di lahan ini. Tapi bagusnya di lahan kita nggak sampai air sungai itu meluap. Minus atau kekurangan dari lahan ini adalah aksesnya hanya bisa dilewati oleh skuter, motor, atau sepeda motor. Jadi kita nggak bakal terapkan parkir mobil. Jadi aksesnya cuma untuk motor. Dan menurut saya sih masih nggak ada masalah ya. Karena kondisi sekarang ini lah jalan macet banget dan para wisatawan yang ke Bali lebih prefer menggunakan sepeda motor daripada mobil. 99%. Oke, kita bahas lebih detail mengenai desainnya. Jadi luasan lahan dulu ya. Kalau diinformasikan dari Pak Wayan, luasan lahan total itu sekitar 3 are atau 300 meter persegi. Tapi setelah adjustment atau pengaturan ulang, ternyata ada beberapa area yang terambil untuk akses dan beberapa area terambil untuk penempatan existing pelinggih atau ada tempel di sana, ada pelinggih kecil atau pura kecil di situ. Menurut kami sih, dari saya diskusi dengan Iwan, ini nggak ada masalah. Kita di Bali sangat respect yang namanya keseimbangan antara manusia, alam dan lingkungannya, secara spiritual ataupun secara normal. Jadi kita hargai ini dan kita keep tempel di situ. Lahan ini akan kita bagi menjadi 2. Salah satunya mungkin akan lebih besar karena alasannya bentuk lahannya dinamis. Untuk mendapatkan proporsi yang bagus, kita berusaha sedemikian rupa untuk mengatur balance dari bangunan tersebut. Jadi kita bakal punya 2 villa, 2 bedroom. Yang membedakan di sini adalah salah satunya akan lebih luas dan memiliki area kebun yang lebih besar. Jadi yang di sebelah kiri, di mana berdampingan dengan pelinggih atau tempel kecil, kita punya lahannya lebih besar daripada yang lagi satu, atau villa B kita sebut. Villa A lebih besar daripada villa B. Luasan villa A adalah 150 meter persegi, villa B 133 meter persegi. Oke, kita bakal bahas mengenai detail desain atau detail luasan dulu. Jadi pada dasarnya kalau kita konsep
bedroom itu atau villa itu jika luasannya itu tergantung dari bedroomnya. Satu bedroom selalu di angka 60 meter persegi. Itu evaluasi saya berdasarkan semua konsep yang sudah saya terapkan. Jadi kalau 2 bedroom 60 kali 2 120 meter persegi ini ukuran ideal untuk atau luasan ideal untuk 2 bedroom. Jadi dari villa A ini total buildingnya adalah 129,7 meter persegi. Jadi ini sangat ideal, sedikit lebih luas penerapan angka atau luasan yang kita terapkan untuk bangunan 2 bedroom di villa A. Sedangkan di villa B itu 118,8 meter persegi total buildingnya. Jadi luasannya ini sedikit lebih kecil karena beradaptasi dengan kondisi lahan. Tapi masih sangat ideal dengan kondisi dari semua pengalaman saya mendesain sebuah proyek. Jadi kurang lebih untuk luasannya seperti itu. Saya nggak bakal bahas lagi lebih detail. Yang membedakan di sini villa A dan B adalah villa A punya kebun lebih luas dan memiliki area outdoor dining berserta barbecue. Sisanya sama. Untuk bentuk kolam, villa A lebih bagus daripada villa B. Sekarang kita bakal bahas secara detail apa kelebihan dan kekurangan masing-masing unit. Oke, kita langsung ke layoutnya. Ini denah lantai bawah atau lantai 1, ground floor. Jadi dari akses kita bisa lihat ada penurunan, ada rem di situ untuk ke area parkir masing-masing villa. Desainnya tipikal, sama kurang lebih sama secara umum untuk bangunan. Di mana di lantai bawah terdiri dari 3 fungsi ruang untuk living, dining, dan kitchen. Aksesnya agak beda, tapi sama-sama drop point-nya akan di saat masuk ke dalam bangunan, drop point-nya pas di area living space. Yang membedakan adalah posisi bangunan orientasinya tegak lurus. Ada yang tegak lurus terhadap sungai, ada yang bersebelahan dengan sungai. Kalau villa A bersebelahan dengan sungai sejajar, yang satu tegak lurus dengan sungai, yaitu villa B. Jadi kalau bisa dilihat di sini denahnya, villa A aksesnya dari parkir langsung dapat pintu masuk ke arah living space. Sedangkan kalau villa B dari parkir area ada alleyway atau selasar ya, gang kecil menuju akses pintu masuk di sebelah kiri. Sama-sama dropnya di area living space. Masing-masing villa memiliki storage. Jadi ini benar-benar hal yang paling penting dalam sebuah properti, khususnya untuk proyek yang akan kita jual ke orang asing ya. Dari evaluasi saya, ini storage itu terlihat sederhana tapi sangat penting. Kembali saya ingatkan, karena jika orang berbisnis di Bali, ada kemungkinan dia menggunakan untuk pribadi dan ada kemungkinan dia akan sewakan. Misalnya dia ada barang-barang pribadi, dia bisa taruh di storage ini selama dia tidak ada di Bali, dan di saat dia menggunakan properti ini kembali, dia bisa mengambil atau mendapatkan barang itu secara mudah di dalam storage tersebut dan digunakan di villa. Jadi itu konsepnya. Oke, itu lantai bawah. Jadi ada baru masuk kita ada living space dengan sofa L, di mana sofa ini menghadap ke TV dan juga orientasinya ke arah kolam dan decking dan kebun. Lalu jika masuk itu sebelah kiri living space, sebelah kanannya itu ada akses tangga naik ke lantai atas. Di bawah tangga kita ada powder room atau toilet. Setelahnya ada kitchen, sama keduanya dengan kombinasikan dengan dining table di mana fits untuk 4 orang. Bisa di-expand menjadi 6. Area luar kurang lebih sama, yang membedakan adalah bentuk kolamnya yang perfect secara rectangle adalah di villa A. Villa B sedikit lebih ke triangle atau segitiga dikarenakan bentuk lahannya yang dinamis. Dari segi decking ini sangat memadai untuk sunbed dan ada nook masing-masing sama. Ada outdoor shower yang membedakan seperti yang saya bilang barusan. Di villa A ada area spesial untuk outdoor dining dengan barbecue. So that was the ground floor. We go to the top floor. For the top floor, masih tipikal keduanya, yang membedakan adalah posisi bed. Karena kalau yang berhadapan dengan sungai, dengan yang sejajar dengan sungai, ini sangat ditentukan oleh orientasi view. Plusnya dari villa B adalah, saya bahas villa B dulu. Kedua bedroom mendapatkan view ke arah sungai, dan ini sangat spesial banget. Jadi each room has the same view. Sedangkan untuk villa A,
satu bedroom mendapatkan view yang luar biasa, di mana kalau kita lihat ya bedroom yang paling atas di Villa A itu sebelah kanannya kita bisa lihat sungai, di depannya dia bisa melihat view untuk di view sendiri dari bangunan itu, seperti outdoor dining, pool, dan mungkin di sebelahnya akan ada jungle view. Sedangkan di bedroom yang lain itu hanya mendapatkan view dari jungle atau areanya sendiri tanpa view sungai. Itu kekurangan dari desain atau bangunan di Villa A daripada Villa B. Jadi bisa dilihat ya, yang membedakan hanya posisi bedroom. Jadi salah satu dari bedroom itu menjadi master karena memiliki area lebih luas dengan double sink atau wastafel double. Kurang lebih itu pembahasan untuk konseptual masing-masing villa. Jadi ini dinamakan Villa Baru Ajik. Ya, jadi itu yang kita terapin untuk nama villanya berdasarkan arahan dari Pak Wayan. Jadi Korido Watta Karya. Dan ini bakal nanti dijual, moga-moga ya, offline dulu di BHB. Dalam kondisi sekarang akhir tahun kita juga harus adaptasi dengan regulasi baru. Semoga semuanya lancar sih. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Pembahasan pertama untuk video ini Villa Baru Ajik. Kita bakal lihat dulu gimana 3D atau overview secara image yang udah kita selesaikan untuk proyek ini. Check this out. Okay, I think that's it for now for our special project that collaborate with Mr. Iwan atau Aji Iwan. Jadi seperti biasa, saya akan sharing sedikit di akhir segmen video dari pengalaman journey atau perjalanan sebuah perusahaan yang saya kembangkan di Gauri. Sangat baik sekali jika di dalam kita bekerja menjadi penyedia jasa atau apapun itu usahanya, kita kembangkan usaha itu ke arah sesuatu yang memang kita kuasai. Jadi Gauri Art Studio sebagai studio arsitektur dan interior memprovide banyak desain, akhirnya membangun propertinya sendiri. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati dan contoh yang kita lihat dari Korido Watta Karya, sebuah perusahaan kan sangat bisa berkembang jika memiliki multi bisnis di mana salah satu dengan yang lainnya saling terkait. Dan harapannya ini akan menjadi sebuah tonggak yang kuat untuk perusahaan kami di Gauri untuk lebih maju ke depannya dan lebih expand. Oke, I think that's it for now. Kita bakal lihat bagaimana kondisinya setelah sekian banyak proses yang udah kita lalui. Oke everyone, thank you for watching in our channel. Stay tuned in our channel Gauri Art Division Studio. Bye-bye.